Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Dosa Petrus versus Dosa Yudas. Nas firman Tuhan terambil dari Markus pasal 14 ayat 72 dan Matius pasal 27 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Ayat yang berikutnya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita boleh membandingkan baik dosa Petrus maupun dosa dari Yudas Iskariot, maka kita akan menggunakan 2 referensi ayat yang sudah kita baca tadi. Kedua-duanya sama buruknya, tetapi akhir atau ending dari kehidupan mereka menunjukkan kualitas hati mereka di dalam mengiring Tuhan. Setiap kita memang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Sebaik apapun kita mengikuti Tuhan, pasti kita memiliki sisi lemah. Pasti ada ketidaksempurnaan. Mari kita terlebih dahulu melihat perbedaan antara Petrus dan Yudas Iskariot. Di dalam keempat Injil diceritakan bahwa ada 2 murid Yesus yang telah melakukan kesalahan yang fatal kepada Tuhan. Yang pertama adalah Petrus, yang telah menyangkal Yesus, dan yang kedua adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Dalam kitab Matius, bahkan kedua kesalahan itu ditempatkan berdampingan. Kisah Petrus ditulis di dalam Matius 26 ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-75, sementara kisah Yudas itu ditulis di dalam Matius 27 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi uniknya kedua murid ini memiliki cara yang berbeda ketika mereka menyadari kesalahannya. Yudas setelah menjual Yesus seharga 30 keping uang perak kepada imam kepala dan tua-tua, akhirnya menyesal. Ia menyesal karena kemudian ternyata ia sadar bahwa ia telah menyerahkan Yesus yang akhirnya dijatuhi hukuman mati. Yudas kemudian menghadap imam kepala dan bermaksud menyerahkan uang 30 keping perak tersebut kepada imam kepala dan tua-tua dengan harapan hal itu akan memperbaiki keadaan dan mengurangi rasa bersalahnya. Namun ternyata imam kepala dan tua-tua tidak peduli dengan uang itu, karena bagi mereka yang paling penting adalah Yesus akhirnya dihukum mati. Merasa telah melakukan kesalahan fatal, Yudas Iskariot akhirnya tidak berpikir panjang dan melemparkan uang tersebut lalu pergi dan menggantung dirinya. Nah, lalu bagaimana dengan Petrus? Petrus setelah sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus di dalam Matius 26 ayat 35, ternyata begitu ditanya orang lain, ia bisa takut juga. Bahkan ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Dalam kitab Lukas diceritakan bahwa saat ayam berkokok, Tuhan Yesus berpaling dan memandang Petrus. Kita bisa membayangkan perasaan Petrus. Petrus yang beberapa jam yang lalu berkoar-koar bahwa ia takkan pernah meninggalkan Yesus. Ternyata ia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Padahal peristiwa penyangkalan tersebut tidak sampai 1 kali 24 jam sejak perkataan Petrus sebelumnya yang yakin dengan imannya. Saya yakin Petrus pasti malu dan sedih. Dikatakan bahwa ia sampai menangis tersedu-sedu dan pergi keluar. Saudara bisa bayangkan, pada saat ia melihat tatapan Tuhan Yesus ketika ayam berkokok, pastilah Petrus merasa lebih baik mati saja daripada menanggung rasa malu dan rasa bersalahnya. Tapi disitulah perbedaan Yudas dan Petrus, saudara. Ketika Yudas menghadapi masalah, ia lebih memilih jalan pintas, yaitu bunuh diri dan mati. Sementara Petrus, ia masih memilih untuk tetap hidup dan menjalani konsekuensi perbuatannya. Walaupun nantinya ia akan ditanya Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan itu tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Semua itu sebagai konsekuensi penyangkalannya juga, yang adalah sebanyak 3 kali. Keputusan Petrus untuk tidak memilih jalan seperti Yudas akhirnya menjadikan Petrus sebagai batu karang jemaat mula-mula. Bahkan sekali ia berkhotbah, hingga 3.000 orang menjadi percaya. Kisah Rasul 2 ayat 41. Petrus bahkan menulis 2 kitab yang dimuat di dalam Alkitab, yaitu kitab 1 dan 2 Petrus. Walaupun akhirnya Petrus mati juga, tapi ia tidak mati dengan cara yang memalukan seperti Yudas.
Tradisi mengatakan bahwa Petrus mati dengan disalib secara terbalik karena Petrus merasa tidak layak untuk disalib seperti Tuhan Yesus. Nah saudaraku, apakah saudara pernah melakukan kesalahan dalam hidup saudara? Kesalahan yang fatal, yang membuat saudara menyesal sampai saudara mempersalahkan diri saudara terlalu dalam. Barangkali Anda merasa kesalahan tersebut adalah kesalahan yang tidak termaafkan. Barangkali hal itu merupakan kelalaian saudara, atau bahkan dosa yang pernah saudara lakukan yang berdampak besar dalam kehidupan saudara, dan juga berdampak bagi orang-orang di sekitar saudara. Ingatlah renungan firman hari ini. Tidak ada suatu kesalahan pun yang tidak dapat diampuni. Kitab suci mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadilah seperti Petrus yang mampu bangkit dari kesalahan, dan bahkan setelah itu dipakai Tuhan luar biasa dalam membangun kerajaan Allah. Apapun kesalahan kita, mintalah ampun kepada Tuhan, dan marilah kita sadar kembali sebaik-baiknya serta tidak berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini Kau sudah berbicara dalam kehidupan kami, memperhadapkan kepada kami baik dosa Petrus maupun dosa Yudas yang sama buruknya. Tetapi Tuhan, kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang sempurna di dalam menjalani kehidupan ini. Ada kalanya kami berbuat salah di hadapan-Mu, bahkan kesalahan yang terlalu berat. Berikan kami keberanian Tuhan, agar kami boleh mengakui dosa itu dan membereskannya di hadapan-Mu. Agar kami tidak mengambil jalan pintas dan jalan yang bodoh, seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Tuhan, tolong sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai dan menjadikan berhasil dan beruntung setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.